Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, guru, serta karyawan yang kami hormati, pertama dan utama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan pada kita semuanya,
sehingga kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Gemolong ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk menciptakan dinamisasi kesenangan, kebaikan pembelajaran di SMA Negeri 1 Gemolong, maka perlu adanya budaya positif dalam proses pembelajaran. Untuk menciptakan budaya ada beberapa tahap. Yang pertama dipaksa. Kemudian setelah dipaksa maka terpaksa. Kalau sudah terpaksa, yang ketiga jadi terbiasa. Kemudian yang keempat menjadi budaya. Oleh sebab itu, satu contoh misalnya kaitannya dengan budaya, saya sampaikan panca tertib. Panca 5 tertib ketertiban. Jadi ada 5 ketertiban. Saya singkat tumbal. Tu artinya tertib waktu. Jadi semuanya Bapak Ibu guru serta siswa harus menempati tertib waktu. Waktu masuk sekolah, waktu pulang, waktu pembelajaran, maka harus ditepati. Kemudian yang kedua M, yaitu tertib mengajar. Maka Bapak Ibu guru kalau sudah waktunya proses pembelajaran, maka segera untuk ke kelas masing-masing. Kemudian yang berikutnya B, yaitu tertib belajar. Semua orang itu masih mempunyai kewajiban untuk belajar. Bapak Ibu guru juga harus belajar. Siswa-siswa kita harus belajar. Maka tertib belajar ini kita ciptakan dengan slogan Long Life Education. Belajar untuk seumur hidup. Kemudian yang A adalah tertib administrasi. Semuanya harus dicatat. Semua kegiatan yang kita lakukan kita catat. Kemudian kita ngajar, kita catat di dalam jurnal. Maka sekarang mulai digitalisasi sekolahan, maka nanti Bapak Ibu guru harus ngisi e-jurnal. Kemudian siswa harus ngisi absensinya juga pakai aplikasi. Ini harus tertib administrasi. Kemudian yang terakhir adalah L, yaitu tertib lingkungan. Maka kita ciptakan lingkungan kita, lingkungan yang baik, mendukung di dalam pembelajaran. Karena apalagi kita termasuk yaitu sekolah adiwiyata, yaitu budaya tertib lingkungan. Kita ciptakan visi kita adalah untuk peduli dan berbudaya lingkungan. Maka kita ciptakan SMA Negeri 1 Gemolong ini tertib lingkungan, lingkungan yang baik, lingkungan yang dinamis, yang bisa mendukung pembelajaran kita sehingga kita akan berhasil dengan baik. Ini saran kami terutama untuk Bapak Ibu yang termasuk mengikuti CGP, calon guru penggerak, untuk mendesimasikan yaitu budaya positif dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Gemolong. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan sambutan untuk acara diseminasi ini, kita lanjutkan untuk acara inti, yaitu pemaparan penerapan budaya positif di sekolah. Ini tindakan-tindakan positif ini nantinya yang akan terus-menerus
berkelanjutan menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai guru untuk menerapkan, mensukseskan budaya positif di sekolah kita. Slide berikutnya, Pak. Nah, di budaya positif itu kita sejatinya mengenal ada 8 konsep inti, Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita bedah secara teori yang kemudian nanti secara bertahap, secara berkelanjutan kita terapkan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, masing-masing poin ini atau inti ini itu ada terkandung maksud dan tujuannya. Yang pada perubahan paradigma belajar ini bagaimana kita mengajak untuk mindset kita berubah ya. Dalam hal ini ada di slide berikutnya, Pak. Nah, di sini yang dimaksud paradigma baru ini adalah bagaimana pembelajaran itu dirancang berdasarkan konsep-konsep pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita tentunya guru-guru di SMA Negeri 1 Gemolong sudah sangat mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan sudah menerapkannya karena kita sudah tahun ketiga ini akan menjalani kurikulum merdeka. Nah, dengan kita menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini peserta didik ini akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan teori psikologi. Yang kita kenal di dalam kurikulum merdeka adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa dimensi yang harus kita lalui bersama murid, yaitu ada yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, dan berkebinekaan global, bergotong royong, ada kolaboratif, kreatif, kemudian ada benaran kritis, ya, dan juga mandiri. Nah, ini kalau kita sudah menerapkan ini berarti kita sudah mengajak untuk bersama-sama menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, untuk konsep inti yang berikutnya pada budaya positif adalah disiplin positif. Ini yang terus-menerus menjadi PR kita sebagai guru untuk terus mengawal murid-murid kita untuk terus melakukan disiplin positif. Jadi di sini poin pentingnya adalah bahwa kita bersama peserta didik itu menciptakan keharmonisan di dalam sekolah berupa kedisiplinan diri. Jadi kita juga menjadi teladan bagaimana kita berdisiplin sehingga nantinya akan diikuti oleh peserta didik kita, oleh murid kita, di mana perilakunya ini nantinya akan mengarah kepada perbaikan-perbaikan yang positif, disiplin yang positif. Jadi tidak ada lagi yang terlambat, tidak ada lagi yang tidak menjalankan upacara, tidak literasi dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan yang diusung di dalam budaya positif di sini, yaitu ada contoh-contohnya diantaranya profil pelajar Pancasila, kemudian di sini ada beberapa program dan keterampilan hidup, ya. Jadi pembelajaran kita juga bisa tentang soft skill, ya, life skill, bagaimana mereka nantinya bisa menjadi mandiri. Baik Bapak Ibu, dalam rangkaian budaya positif itu kita juga memperhatikan tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi baik kita sebagai orang dewasa dan juga murid juga membutuhkan kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu yang poin pentingnya pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup.
Ya, tentu kita sebagai makhluk hidup ya, bagaimana supaya survive. Di sini apa kita memiliki mendapatkan makanan, kita berpakaian, kemudian kita juga punya tempat tinggal, kita juga membutuhkan keamanan diri dan juga yang paling penting juga adalah kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pernah nggak Bapak Ibu, walaupun kita sebagai orang dewasa ini juga seperti pernah ada perasaan kok aku nggak diperhatikan ya, kok disepelekan ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada murid kita juga kadang-kadang seperti itu. Sebetulnya mereka itu sudah menunjukkan bahwa saya itu ingin disayang, maka kemudian mencari perhatian untuk bandel lah ya. Nah, kita sadari bahwa manusia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik di dalam lingkungannya maupun di dalam kelompoknya. Sehingga mereka akan kemudian, jika kita menciptakan ini, kita menjadi tahu bahwa mereka kemudian bisa berbagi dan memiliki rasa empati, kemudian bisa bekerja sama. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Yang dimaksud di sini adalah apa? Ya, bukan sekedar prestis, tapi di sini adalah harga diri. Harga diri itu tidak selalu dikatakan sebagai negatif ya, tapi harga diri di sini adalah bahwa keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, diakui, ya, dan juga didengar. Maka di sini nanti kita bisa tahu bagaimana anak itu berperilaku di kelas. Kenapa kok menonjol sekali dia? Nah, kalau kita perhatikan bahwa itu memang kebutuhan dasar sebagai manusia, yaitu penguasaan. Nah, di sini pengalaman saya adalah pembelajaran berbasis dialog. Jadi kalau kita sering berdialog begini, saya menjadi tahu bahwa murid itu juga ada keinginan untuk didengar. Kemudian bisa juga ya Bapak Ibu, betul seperti pembelajaran menyuruh mengarahkan anak untuk berpresentasi dalam kelompoknya, itu juga ada satu kekuatan untuk menjadi pemimpin. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud ini adalah apa? Biarkan mereka mandiri dengan pilihannya, biarkan mereka menentukan ide gagasannya sendiri dalam kelompok. Kita cukup mengarahkan, misalnya dalam pembelajaran dialog itu kita tidak, pembelajaran berkelompok itu kita tidak dominan. Nah, beri kesempatan mereka untuk mandiri, mencoba hal-hal yang baru. Kita pantik dalam pembelajaran agar mereka bisa mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nanti ketika kita melihat bahwa ada kekeliruan di dalam tindakannya, ya disitulah peran kita memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, Bapak Ibu. Nah, jangankan murid ya, kita sebagai orang dewasa saja kita membutuhkan kebutuhan dasar berupa kesenangan. Apa? Bermain, humor, kemudian antusias, tertawa gitu. Makanya di dalam pembelajaran itu ya jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius. Ya memang serius, tapi juga ada sesi-sesi di mana memang kita menyamarkan diri untuk humor, untuk tertawa. Jadi pembelajaran atau suasana di kelas juga menyenangkan, Bapak Ibu. Nah, itu tadi kebutuhan 5 dasar manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah motivasi perilaku manusia. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini Bapak Ibu sebisa mungkin ya kita hindari adanya satu tindakan yang berbau atau bernilai hukuman. Ya, sehingga membuat anak tidak nyaman. Hukuman itu tidak harus dengan fisik, tapi dengan perkataan itu juga yang membuat down murid itu juga bisa dikatakan tidak dalam keadaan nyaman. Kemudian di sini kita masukkan dalam motivasi ekstrinsik, ya. Kemudian juga
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga kita hindari. Jadi kita hindari reward yang nantinya menjadi motivasi yang hanya sesaat, hanya ingin dipuji begitu. Nah, yang paling terpenting adalah apa? Motivasi intrinsik, di mana kita memunculkan bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan bagaimana seorang murid itu kita akan untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu akan lebih berkelanjutan. Jadi akan lebih mengena. Kita arahkan bahwa motivasinya kita itu kita dari hati ke hati bahwa kamu itu berharga. Kemudian diarahkan untuk menunjukkan diri bahwa silakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tentunya kita arahkan dengan norma-norma yang baik dan sebagainya. Itu lebih lebih sustaining, lebih lama ya, lebih mengena. Selanjutnya, nah di sini ada 3 perbedaan statement. Ya Bapak Ibu, kita pernah mendengar adanya hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu? Di sini hukuman itu kadang-kadang yang namanya saja hukuman ya. Masa sih direncana? Misalnya ada anak terlambat, nanti itu mau saya apain? Kemudian direncana membuat hukuman, bagaimana kalau lari keliling lapangan setiap kali terlambat itu. Biasanya hukuman itu datangnya ya tiba-tiba. Nah ini yang dikhawatirkan ini kita menjadi sepihak ya. Kadang-kadang murid itu nggak tahu apa salah saya, kok kenapa Pak Guru, Bu Guru memberi hukuman pada saya. Ini kekurangannya. Kemudian yang namanya konsekuensi memang terencana, disepakati sesuai peraturan. Tetapi tetap membuat murid itu tidak nyaman, merasa terpenjara. Jadi melakukan kewajiban, melakukan apa yang harus dilakukan itu karena peraturan, jadi membuat kurang nyaman. Kemudian kita guru-guru juga menjadi harus terus monitor. Tapi berbeda dengan restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid di mana murid itu akan memperbaiki kesalahan dirinya. Proses yang diadakan secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika kita membantu murid untuk memecahkan masalah, itu kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan satu konsekuensi, tetapi kita membuat satu tindakan restitusi, di mana akan menciptakan kondisi yang nyaman di kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Untuk lebih jelasnya nanti praktek restitusi yang sudah saya lakukan bisa saya paparkan di sini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan meng-highlight atau mengarahkan pada solusi suatu permasalahan, kita sebagai guru ini kita harus tahu posisi kita ada di mana. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Atau kita sebagai manajer? Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut di dalam satu upacara ini. Nah, di sini ada tindakan disuruh hormat bendera selama 1 jam. Kira-kira ini yang menyuruh ini gurunya ini memakai posisi kontrol yang mana? Betul, ini adalah sebagai penghukum. Jadi kemudian yang sebelahnya berapa kali
Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kira-kira kalau murid diajak bicara seperti itu bagaimana? Kamu loh tiap kali mengecewakan saya. Ya, tentunya murid akan merasa bersalah. Nah, di situ adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu untuk tertib. Lain kali tidak boleh berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah tipe atau kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian yang di sebelahnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya setelah upacara kamu harus membeli atribut. Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian yang selanjutnya, coba ini lain daripada yang lain. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kira-kira sebagai apa Bapak Ibu kita posisi yang mana kita menggunakan posisi yang manajer. Jadi yang terbaik dari yang baik. Ya, kita tidak menyalahkan bahwa sebagai pemantau atau sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah itu tidak bagus untuk posisi kontrol kita sebagai guru menangani siswa, bukan seperti itu. Tetapi ada tindakan yang lebih sangat baik, yaitu sebagai manajer. Kita mengarahkan anak untuk menyadari kesalahannya dan kemudian mencari solusinya. Ibu, sekarang kita main tebak-tebakan ya, tapi kita sambil menyadari diri sendiri kita posisinya ada di mana ya. Kalau kalimat ini Bu, kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu, bla 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 bla. Kira-kira ini posisi kontrolnya kita itu guru sebagai apa? Kalau seperti itu maka posisi guru sebagai saya pembuat masalah. Sebagai pembuat masalah. Rasa bersalah. Betul ya. Pembuat rasa bersalah. Ya enggak? Jadi kalau pertanyaan seperti ini, saya kecewa sekali loh sama kamu, kan siswanya kan jadi, muridnya kan jadi merasa bersalah nih sama bu guru ya. Jadi posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Terima kasih Bu Fitri. Ya. Nah, kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian, nah ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini kita sebagai apa ini posisi kontrolnya? Oh enggak Bu? Di sini posisi guru sebagai manajer. Betul. Tepat ya? Jadi baik-baik kita tanya apa nih rencanamu untuk menyelesaikan ini. Nah, ini kita menggiring atau mengarahkan anak untuk mencari solusi. Demikian Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan atau menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, ini juga ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini seperti dengan teman ya. Jadi posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah posisi sebagai hukuman. Hukuman nih berbau-bau penghukum ya, karena ada statement tidak dikasih nilai. Nah, inilah yang harus kita hindari. Bapak Ibu, sebagai bagian dari budaya positif, ada satu tindakan yang patut kita laksanakan atau kita terapkan, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini untuk apa? Ini untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan di kelas. Kalau ada kesepakatan kelas, kita sebagai guru, baik itu wali kelas atau guru mapel dengan murid yang kita ampuh pembelajarannya,
ini menjadi nyaman keduanya. Misalnya nih, ada beberapa anak yang tidak tepat waktu masuk kelasnya. Karena tidak ada kesepakatan kelas, maka murid itu merasa tidak ada merasa bersalah, harus tepat waktu. Kemudian guru ini menjadi marah-marah sendiri. Nah, kesepakatan kelas ini beda dengan yang namanya peraturan kelas, ya. Karena kesepakatan kelas ini betul-betul menghadirkan kedua belah pihak, yaitu antara guru dan murid. Di sini pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya memang abstrak. Jadi bisa langsung besok seperti saya pembelajaran biologi, besok pembelajaran biologi harus ini. Nah itu mungkin tidak tertulis secara konkret ya. Tetapi itu dilaksanakan sebagai sebuah kesepakatan. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Misalnya apa? Oh harus disiplin, ya harus disiplin. Oh harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Gitu. Nah kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif gitu. Jadi kesepakatannya ya pernyataan yang positif gitu. Kemudian tidak perlu panjang lebar, sedikit saja tapi itu betul-betul bisa diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas tentunya dan juga kondisi sekolah. Kemudian semua warga kelasnya, karena saya guru, ini dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Begini Bu, untuk kesepakatan kelas, apakah kita tidak bisa untuk mengasumsi diri sendiri apa harus itu melibatkan siswa-siswa? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Betul sekali. Jadi di sini bedanya itu peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi kalau di kesepakatan kelas itu kita itu mengajak murid-murid itu berdialog, kita libatkan mereka. Apa ya kira-kira kamu maunya apa nih supaya kelas kita tertib dan lain sebagainya. Nah itu kita hadirkan. Nggak boleh bawa makanan Bu, misalnya. Kemudian kalau minum minta izin Bu atau yang lainnya. Jadi tergantung bagaimana kondisi kelas kita. Bisa dilakukan dengan menggunakan, yang saya gunakan adalah pakai stick note ini. Nanti seluruh siswa menempelkan kata-kata positif yang mereka inginkan ada di kelas itu menjadi sebuah kesepakatan. Nah, saya juga menerapkan budaya positif berupa segitiga restitusi yang memiliki tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh kita sebagai guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada permasalahan Bapak Ibu lakukan dengan segitiga restitusi. Ini tidak ada unsur-unsur yang subjektif. Kita hindarkan supaya mendudukan masalah dan murid menjadi bisa tahu persis akan apa kesalahannya. Kemudian kita hubungkan dengan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan bersama. Misalnya ada anak, di pembelajaran saya ini ada anak yang ketika kelompok belajar itu dia pendapatnya tidak didengar, kemudian marah, dia emosi sampai bertengkar, sampai dia meninggalkan kelompok itu. Nah ini tentunya saya langsung memanggil dan melakukan dialog dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana saya pertama adalah saya menstabilkan identitas, apa sih permasalahannya, kenapa, kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah sampai anak tersebut menyadari kesalahannya, dan saya tanyakan lagi tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dia langgar, dan akhirnya dia akan menemukan sendiri solusinya.
Nah ini tadi ketika menstabilkan identitas ini kita harus berprinsip bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan dan membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak-anak yang ada anak bersalah kita panggil, jangan langsung kita marahin. Kamu kok kayak gitu seperti itu? Tidak seperti itu, tapi kita justru menstabilkan identitas. Kenapa? Berbuat salah itu ya wajar. Ya, kalimat-kalimatnya seperti itu ketika kita menstabilkan identitas. Ini bukan berarti memanjakan siswa, tidak, tapi kita mengorek atau menggali apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian ketika menstabilkan identitas ini juga melakukan prinsip-prinsip perilaku di mana harus memenuhi kebutuhan tertentu ya. Seperti ada kamu pasti punya alasan mengapa hal itu kamu lakukan. Jadi ada rasa kasih sayang di situ. Kemudian ada penguasaan di situ. Kamu patutnya bangga. Jadi dinaikkan harga dirinya anak tersebut. Kemudian juga kamu bisa loh melakukan yang lebih baik dari hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menampilkan praktik baik saya ketika menerapkan segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Hasim, Ibu panggil kamu ke sini untuk Ibu ajak diskusi. Ibu mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa Hasim sering tertidur di kelas pada saat proses pembelajaran. Apakah itu benar? Iya, Bu. Kira-kira berapa kali? Lupa, Bu, sering. Kenapa, Hasim? Karena saya selalu begadang, Bu. Jadi begini, Hasim, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Menurut kamu, tidur di kelas pada saat proses pembelajaran itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Hasim bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Bu. Kita cari solusi bersama-sama ya. Iya, Bu. Hasim tadi mengatakan bahwa alasan Hasim tertidur di kelas tadi karena begadang. Memangnya Hasim begadang apa? Saya selalu bermain handphone, Bu. Oh begitu. Nah Hasim, menurut kamu tertidur di dalam proses pembelajaran tadi itu melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar, Bu. Menurut Hasim keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kedisiplinan. Ya, jadi tertidur di kelas itu merupakan salah satu hal yang tidak disiplin. Hasim, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Kalau saya tidak tertidur saat pembelajaran, mungkin saya lebih fokus dan tidak tertinggal saat pelajaran. Nah, Hasim, disiplin itu sangat penting dan harus terus kita lakukan. Karena dengan perilaku disiplin, kita akan bisa menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar kita. Kamu juga tidak akan tertinggal pelajaran dan akan menjadi lebih fokus belajar. Iya, Bu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan tidur lagi di kelas. Saya minta maaf, Bu. Baik Hasim, Ibu sangat menghargai upaya kamu dalam menyesali perilakumu. Dan Ibu juga menghargai upaya kamu untuk meminta maaf. Nah, kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa lebih disiplin lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan saya tidak akan melakukan begadang lagi, Bu, agar tidak tertidur di kelas. Hasim, Ibu sangat bangga dengan tindakan yang akan kamu lakukan. Nah, kamu sudah menemukan solusinya. Jadi, silakan kembali ke kelas dan jangan tertidur lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim Dewantoro. Di sini saya sangat senang sekali karena diajak berdiskusi dengan guru. Di sini saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya tidak akan begadang lagi agar saya tidak tertidur saat jam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ini tadi Ibu barusan
dapat laporan dari ketua kelas pada jam biologi tadi kamu bertengkar dengan kelompok belajarmu ya? Sebenarnya bukan bertengkar Bu, tapi tadi saya membentak saja. Nah, saya tuh merasa tidak dihargai. Memang tidak dihargai seperti apa? Saya tuh kalau kerja kelompok itu selalu memberikan ide, selalu memberikan argumen, tapi nggak pernah Bu kayak didengar oleh mereka. Mereka yang mengajukan saya. Ya, oh begitu. Ya mungkin kalau saya jadi kamu juga mungkin akan sesedih itu dan semarah itu ya. Pendapatku tidak dihargai oleh kelompok belajarmu. Iya Bu. Terus apa yang kamu lakukan pada kelompokmu? Saya marah Bu, terus saya pergi, gak mau kerja kelompok sama mereka lagi. Oh begitu. Kamu melakukan tindakan seperti itu tentu ada alasannya ya. Kalau boleh ibu tahu apa sih alasannya? Alasan saya melakukan itu karena saya itu tidak pernah dihargai Bu. Saya tidak pernah didengar oleh mereka ide-ide saya. Oh iya ya. Baiklah Lutfi, ya wajar kalau kamu semarah itu karena gagasanmu di dalam kerja kelompok itu tidak pernah didengar oleh mereka. Baik Lutfi, ibu menghargai tindakan kamu yang tidak sampai parah ya, tidak memukul teman. Tetapi Lutfi, tindakanmu meninggalkan mereka dan tidak lagi mau belajar bekerja sama dengan kelompokmu, apakah itu benar? Tidak Bu. Kira-kira apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghargai dan menghormati. Baik Lutfi, ibu akan bertanya kembali. Menurut kamu menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak? Penting. Nah, keyakinan kelas mana yang bisa mengatasi hal ini? Sabar. Betul, jadi ada keyakinan di kelas kita yaitu sabar, itu bisa mengatasi masalah Lutfi supaya tidak emosi. Lutfi sanggup? Sanggup. Nah, kira-kira tindakan Lutfi nanti akan seperti apa? Nanti saya akan lebih bersabar dalam menyikapi hal ini, dan jika nanti ada perselisihan, nanti saya akan melapor kepada guru magang. Baik Lutfi, sekarang kembali bersemangat belajar ya, kembali ke kelas kamu dan tetap semangat. Terima kasih Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hairunisa. Saya di sini merasa senang karena telah diajak berdiskusi dengan Bu Guru, karena saya menjadi tahu akan kesalahan saya, dan saya akan lebih menghormati teman-teman saya dan menghargai teman-teman, dan saya akan lebih bersabar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah diseminasi saya terkait budaya positif di sekolah kita dan juga praktik baik saya ketika melaksanakan segitiga restitusi dan juga kesepakatan kelas. Semoga apa yang sudah saya lakukan dan calon guru penggerak lakukan bisa menginspirasi kita semua untuk lebih berbudaya positif, meneladani budaya positif di sekolah kita tercinta yaitu di SMA Negeri 1 Gemolong, di mana nantinya diharapkan semua guru atau warga sekolah memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol mana guru tersebut berada. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih atas supportnya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
11D. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran biologi di siang hari ini, untuk menuju materi yang baru, kita akan membuat dulu kesepakatan ya, keyakinan kelas. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar kita memiliki tujuan yang sama dalam pembelajaran dan bisa mencapai tujuan tersebut dengan sangat baik. Ya. Sehingga nanti apa-apa yang sudah disepakati itulah yang harus kita lakukan dan kita hindari apa-apa yang memang tidak boleh ada di kelas. Nah, di sini saya memiliki stick note 2 warna hijau dengan warna pink. Nanti yang warna hijau silakan kalian tulis pendapat kalian terkait apa ya yang harus dilakukan di kelas atau apa yang bisa menjadi keyakinan kelas. Nanti silakan ditempel di sebelah sini ya. Ya. Kemudian ada warna pink, silakan kalian tulis pendapat kalian hal apa yang tidak boleh ada di kelas. Paham ya? Baik, nanti silakan satu orang ambil satu putar ya. Silakan. Putarkan. Yang sudah silakan ditempel. Hijau di kiri, yang pink di kanan. Baik, saya minta bantuannya Arifah mungkin. Mana? Yuk, ditulis di sini. Ya. Nanti yang kita sepakati ya, yang kita yakini. Sekarang untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Kita baca tadi ini tidur saat pembelajaran. Ya. Sepakat? Sepakat atau tidak dilakukan? Sepakat. Kemudian makan saat ada guru. Sepakat untuk tidak dilakukan. Membuat keributan. Tidak boleh dilakukan ya? Ya. Berbeda dengan tadi bekerja sama ya. Pasti ada suara ribut, tetapi itu berbeda dengan keributan baru yang tidak sesuai pembelajaran. Ya. Kemudian tidak boleh menggunakan HP untuk main game ya. Ya. Tidak main game. Terus ini di sini ada beberapa ini tidak pacaran. Tidak boleh ya? Tidak. Ya. Kemudian berkata kasar, mencontek. Kemudian kepala tinggi. Merokok apalagi ya? Jadi di sini tidak boleh mencontek. Ini berarti kan ini tidak boleh dilakukan. Berarti di sini adalah pacaran, tidak boleh. Ya.
kemudian di sini berkaca kasar. Bermake up bagi perempuan. Bermake up bagi perempuan juga tidak boleh dilakukan. Sepakat ya? Ya. Baik anak-anak, kita sudah melakukan sharing atau berpendapat bersama antara lain hal-hal yang boleh dilakukan di kelas. Berarti itu menjadi kesepakatan kelas kita dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Ini pendapat kalian bersama, bukan hanya dari guru ya. Artinya apa-apa yang sudah kita sepakati, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tidak boleh ada pelanggaran. Sepakat? Sepakat. Baik. Dibaca yang keras bersama-sama ya. Ikuti saya ya. Keyakinan kelas 11D. Keyakinan kelas 11D. Yang harus ada di kelas kita adalah dan kita sepakati bersama menjaga kebersihan. Menggunakan HP untuk belajar. Menghargai dan menghormati teman. Minum dengan izin guru. Belajar dengan interaktif. Disiplin. Sabar. Bekerja sama dalam kelompok. Nah, karena tadi saya belum memberikan pendapat, maka pendapat saya adalah di sini adalah bahagia. Ditambah bahagia. Sepakat ya? Karena belajar juga harus dalam kondisi suasana hati ya bahagia. Ya, jadi ditambahkan satu. Sepakat? Siap melakukannya? Baik, sekarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Tidur saat pembelajaran. Makan saat ada guru. Membuat keributan. Main game. Berkata kasar. Bermake up bagi perempuan. Ada hal yang lain mungkin? Ya, sepakat? Janji? Ya, kita sepakati bersama keyakinan kelas kita. Terima kasih sudah melakukan atau memberikan pendapat terkait keyakinan kelas kita. Semoga kita bersama-sama bisa mewujudkannya. Ya, mari kita lanjutkan ke dalam pembelajaran kita. Kalian adalah manusia-manusia kuat. Jadi mau ada tugas atau apapun tetap kuat, tetap happy. Manusia kuat itu apa aja sih yang kuat? Jiwa. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita, manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat
cabut rumput. Ayo, tidak akan hilang kecantikanmu untuk cabut rumput sini. Ayo. Ayo, nah. Kebersamaan, ayo. Nanti maamnya juga bareng. Ayo. Ini udah ya tadi ya? Loh, tapi itu masih ada yang tergeletak itu loh. Sarainya belum. Yang ini dituntaskan dulu loh. Tuntasin dulu yang itu. Kerasa? Itu nanti kalau itu biji-bijinya jatuh, nanti dia hidup sendiri. Nanti jadi banyak itu. Ini jeruknya kurang dalam ya. Nah. Bentar Bun, itu ada oyotnya itu loh. Ya ini kamu nyabutin loh. Nyabutinnya rumputnya pakai tenaga dong. Ayo. Pakai tangan kanan biar ada kekuatan tangan kanan. Pakai tenaga, suketeki ora abot yo. Suketeki ringan yo, ayo. Yang mau kurus ini kesempatan, yang mau kurus, ayo keluarkan energi, sehat. Nanti kita makan bersama ini 10B. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Perasaan saya ketika diajak berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas tentunya sangat senang, dikarenakan dengan adanya pembuatan diskusi keyakinan kelas ini dapat membuat saya dan teman-teman semakin nyaman dalam mengikuti pembelajaran biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Fikri Hafsari dari kelas 11B. Hari ini saat jam pembelajaran biologi, saya merasa senang karena saya dan teman-teman diajak oleh Bunda Rara Yogi untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini diambil dari pendapat kita terkait hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan saat jam pembelajaran. Nah, kami berharap dengan adanya kesepakatan kelas ini bisa membuat kami menjadi lebih tanggung jawab, disiplin, dan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti ini guru SMA Negeri 1 Pemulung. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Rara Yogi, saya terinspirasi untuk menerapkan segitiga diskusi dalam kegiatan pembelajaran nanti ketika menemukan permasalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berganti.